Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, pada bagian pembacaan ini, firman Tuhan melanjutkan ide contoh dan teladan bagaimana pikiran Kristus terlaksana dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, dalam hal ini Paulus, saudaraku, mengambil contoh yaitu dirinya sendiri. Mengerjakan keselamatan artinya kita memanifestasikan karya Allah yang menyelamatkan. Karena di ayat yang ke-13 ini, Tuhan yang mengerjakan banyak, saudaraku, kemauan dan pekerjaan sesuai dengan kerelaannya. Jadi karena kita sudah selamat dan Tuhan berdiam di dalam kita, maka kita adalah umat Tuhan ini, saudara, mengerjakan sesuatu keluar dari kerelaan itu. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk selamat. Jadi dalam ayat-ayat ini, ketika Paulus mengambil dirinya sebagai contoh, Paulus memberitahukan betapa Tuhan itu berprinsip begini: sebelum dia dapat bekerja melalui kita, dia bekerja dulu dalam kehidupan kita. Paulus mengalami hal tersebut, bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya. Paulus harus melewati proses-proses yang panjang dalam kehidupan ini, di mana Tuhan bekerja di dalam dirinya. Maka Paulus berani berkata bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan ataupun pekerjaan yang luar biasa. Jadi bayangkan, Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga kita pun mengerjakan bersama-sama karya keselamatan Tuhan ini, supaya kita kemudian dapat menyatakan pikiran-pikiran Kristus itu, yang orang nggak bisa lihat, hanya kelihatan kalau kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Saudaraku, Paulus rela mengorbankan dirinya, sehingga orang lain juga dapat bertumbuh dalam iman dan penyerahan kepada Tuhan. Nah, pengorbanan Paulus ini kelihatan sekali. Paulus berkata bahwa aku rela untuk mengorbankan, menyerah mencurahkan darah sekalipun. Karena Paulus mengetahui Tuhan telah mengerjakan itu di dalam kehidupannya. Mari kita mulai berpikir apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mari kita kerjakan itu buat orang lain. Sebab pikiran Kristus itu harus terlihat dalam tindakan kita. Harus terlihat di dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara, mari kita masuk hari ini dengan sungguh-sungguh pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Sehingga saudaraku, kita juga menjadi orang-orang yang suka berkorban buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.